Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita sangat mengenal pepatah ini, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena kita mengenal seseorang, maka kita akan bisa dengan penuh pengorbanan dan juga dengan penuh kesungguhan menunjukkan totalitas kita dalam menunjukkan kasih kita, menunjukkan sayang kita kepada orang yang sangat kita kenal. Maka sama ketika kita juga menghidupi iman kita sebagai para pengikut Kristus, semakin kita mengenal Tuhan Yesus secara utuh, maka semakin baik pula kita mengamalkan ajaran cinta kasih Tuhan sebagai ungkapan sayang kita kepada Tuhan Yesus yang kita kenal. Kita meyakini bahwa kualitas pengenalan akan Tuhan Yesus ini bisa menjadi penggerak utama, menjadi daya dorong dari dalam supaya kita dengan penuh semangat memperjuangkan nilai-nilai keutamaan dan juga menunjukkan ragam macam bentuk kebaikan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Hari ini saudara-saudariku yang terberkati, hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, bertepatan juga hari ini hari Minggu Paskah yang keempat, di mana juga sering disebut sebagai hari Minggu Panggilan. Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita dalam Injil Suci menurut Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Menegaskan bahwa Tuhan Yesus sangat mengenal kita dan menunjukkan bukti kualitas pengenalannya kepada tiap kita. Dikatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudariku yang terberkati, tadi Tuhan mengatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saat Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan aku mengenal mereka, berarti sama dengan aku mengasihi mereka, yaitu domba-domba, yaitu kita. Bukti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sungguh-sungguh mengenal kita adalah saat Ia mengasihi kita dengan tulus dan total, saat Ia menyerahkan hidupnya untuk kita, domba-dombanya, supaya kita mendapatkan hidup dari Dia yang kita ikuti. Kasih-Nya sajalah yang menjadi daya dorong Tuhan untuk bisa mengorbankan dirinya, rela mati untuk memberikan hidup bagi domba-dombanya, yaitu kita semua yang dikasihinya. Maka jika kita sebagai domba-dombanya mengikutinya, maka Ia akan seperti yang dijanjikan Tuhan hari ini, menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Mengikuti berarti juga melakukan apa yang Yesus lakukan dan teladankan. Dalam perikop sebelumnya, Yesus juga pernah bersabda demikian. Dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan demikian, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Domba-domba, yaitu kita adalah domba-domba Kristus yang mau menyediakan diri dan kesungguhan hati mengikuti Tuhan sebagai gembala, akan menemukan padang rumput yang selalu hijau. Gambaran akan sukacita kekal, akan hidup kekal saat nanti akan dianugerahkan kepada kita, di mana kita pada saatnya nanti ketika kita setia mengikuti Tuhan sebagai gembala utama, maka kita akan dijanjikan hidup kekal yang diumpamakan seperti padang rumput yang hijau itu. Maka saudara-saudariku yang terberkati, sebagai domba yang ada dalam satu kawanan, sebagai Yesus sebagai gembala yang utama,
Maukah kita mengalami bahagia yang kekal oleh karena mau memperjuangkan kesejahteraan bersama daripada kesejahteraan diri sendiri dan kelompok segelintir orang? Maukah kita mengalami bahagia yang kekal oleh karena memperjuangkan kejujuran daripada kemunafikan dan ragam macam bentuk kebohongan? Maukah kita mengalami bahagia yang kekal oleh karena cinta kasih daripada dikuasai kebencian dan dendam amarah? Maukah kita mengalami kebahagiaan kekal oleh karena kita mau dan rela dan tulus ikhlas memberikan pengampunan daripada diikat oleh dendam dan dengki? Maukah kita mengalami bahagia yang kekal oleh karena kesabaran daripada dipenuhi oleh nafsu dan emosi-emosi negatif yang berlebihan? Dan maukah kita mengalami bahagia yang kekal oleh karena menggunakan ragam cara yang baik dan benar untuk tujuan mulia? Saudara-saudariku yang terberkati, pada kesempatan hari doa panggilan sedunia yang ke-59 yang kita rayakan pada hari ini, Paus Fransiskus berpesan demikian. Sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus atau sebagai domba-domba Kristus, kita tidak hanya menerima panggilan secara individu, secara pribadi. Kita dipanggil secara bersama-sama untuk mengikuti Dia. Kita ini ibarat potongan kecil dari sebuah mosaik indah yang dirancang Tuhan. Masing-masing potongan dari mosaik itu adalah khas dan unik dalam dirinya sendiri. Namun menjadi indah bila disatukan supaya membentuk gambaran mosaik yang indah. Masing-masing dari kita bersinar seperti bintang di hati Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, di dalam kebersamaan bersama dengan yang lain, mari kita sadari keunikan dan kekhasan kita di mana Tuhan mencintai kita pribadi lepas pribadi. Dan di dalam keunikan dan kekhasan kita, mari kita tunjukkan sesuatu yang berguna dan berharga di dalam refleksi yang saya tawarkan tadi. Semoga ketika kita mau bertanya diri dan mau memperbaiki dan memperbarui diri, kita bisa memberikan sesuatu dalam kehidupan bersama yang baik. Saudara-saudariku yang terberkati, kendatipun kita merasa bahwa hidup kita itu terasa berat oleh karena ragam macam kemalangan, oleh karena perjuangan-perjuangan dan niat-niat baik kita mungkin saja tidak dilihat dan tidak dipuji atau dihargai orang, atau kita pernah mengalami ragam derita dan beban pekerjaan. Jangan sampai kita kehilangan atau melepaskan dari diri kita kebahagiaan dan sukacita yang mendalam itu. Sebab kita ingin mencapai tujuan. Dan jalan yang sukar tidak akan mengubah niat kita. Kendatipun jalan, kendatipun tujuan hidup kita untuk memperoleh hidup yang kekal itu tidak mudah. Ada ragam macam beban dan kesulitan, itu pun tidak akan mengubah niat kita untuk tetap berjuang, menunjukkan karya nyata yang baik, agar hadirnya kita menjadi bintang yang bersinar di hati Tuhan yang terpancar kepada sesama yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau mengingatkan identitas kami sebagai domba-domba dari satu gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga kami selalu mengikuti cara hidup Tuhan dan juga mempraktekkan ajaran cinta kasih Tuhan, sehingga dengan demikian lewat sikap, tindakan, dan karya kami, semakin banyak orang mengalami hadirnya Kristus di dalam tindakan dan keseharian kami. Berkatilah pula kami hari ini dalam segala
keseharian dan pekerjaan kami beserta anggota keluarga kami. Semoga kami semua sebagai pribadi, sebagai komunitas, sebagai keluarga disadarkan kembali bahwa kami memiliki gembala yang peduli, gembala yang sangat mencintai kami, gembala yang selalu membimbing dan mengarahkan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga kehadirannya, sapaannya lewat sabda yang kami dengar hari ini menguatkan kami untuk bertekun dalam kebaikan dan keutamaan setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.